Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Niputu Ayu Risna Dewi, Setia BR Ginting, dan Lutfianor Ilmi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah pendidikan kewarganegaraan dengan tema demokrasi. Kepada Setia dipersilakan untuk membacakan materi pertama. Demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Pengembalian hak penentuan pemimpinan kepada rakyat, penguasa di bawah penguasaan rakyat. Menurut Juliardi, adaptasi demokrasi Indonesia dibagi dalam 5 periode. 1. Periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. 2. Periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. 3. Periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. 4. Periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau disebut Orde Baru. 5. Periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau disebut Orde Renovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan. Dan D. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal. B. Demokrasi rakyat. Dan C. Demokrasi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yang pertama, pemilik negara adalah rakyat. Yang kedua, orang-orang memiliki rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Jadi, demokrasi memiliki ciri-ciri, yaitu ada 8 ciri-ciri. Yang pertama, adanya perselisihan dengan damai dan sukarela. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasaan yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atau pemakaian kekerasan cara minum. Yang kelima, adanya pengakuan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah, demokrasi ini juga memiliki beberapa unsur-unsur. Di antaranya, yang pertama ada negara hukum, yang kedua ada masyarakat madani, dan yang ketiga ada analisis kelompok strategi. Nah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan mengenai materi demokrasi. Dan di sini ada kesimpulan dari demokrasi, yaitu demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi, seiring waktu memiliki sangat banyak pergantian. Namun, di antara banyaknya pergantian yang berada terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Nah, jadi tadi ada beberapa ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo.
yang mencatat setidaknya ada 8 ciri-ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Mungkin itu saja penyampaian materi mengenai demokrasi dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan terima kasih.